Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kali ini Bulia akan menjelaskan tentang berbagai bentuk pecahan. Ada banyak bentuk pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa, kedua adalah pecahan campuran, ketiga adalah pecahan desimal, dan keempat adalah persen. Pecahan biasa itu yang seperti apa ya? Pecahan biasa itu yang seperti kita pelajari sebelumnya, bentuknya seperti ini. Contohnya 5/6 ada pembilang dan ada penyebut. Terus ada lagi 6/8, ada lagi 11/15 dan sebagainya dan lain-lain. Nah, kemudian pecahan campuran. Pecahan campuran adalah bentuk pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Ini terbentuk dari pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contohnya 6/4. Kita perhatikan. Pembilangnya 6, penyebutnya 4. Pembilang lebih besar dari penyebut. Nah, kita rubah menjadi pecahan campuran. Caranya adalah membagi bilangan 6 dengan 4. 6 dibagi 4. Hasilnya 1. Ada sisanya ya. Seperti ini. 6 dibagi 4 sama dengan 1. Sisa 4. Maaf, sisa 2. Nah, 1 kita tulis 1 di sini, 2 kita tulis di sini, per 4-nya tetap seperti ini. Ini adalah bentuk pecahan campuran. 6/4 kita bagi dulu. 6 dibagi 4 hasilnya 1, sisa 2. 1, sisanya kita tulis atas, ininya tetap penyebutnya. Nah, atau kita cari contoh lain ya. 14/3. Kita bagi dulu 14 dibagi 3. 14 dibagi 3 hasilnya yang bisa dibagi 3 adalah 12. 12 dibagi 3 4, sisa tadi 12 ya. Dari 14 kita baginya 12, sisanya 2. Sehingga kita tulis di sini 4, sisanya 2 di sini, 3-nya ikutin di sini. Nah, paham ya? Nah, ini dari pecahan biasa ke pecahan campuran. Bagaimana kalau dari pecahan campuran dibalikin ke pecahan biasa? Nah, contohnya di sini. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contohnya 21/4. Bilangan bulatnya dikalikan dengan penyebutnya terlebih dahulu. Ini ke sini dikali, ini ke sini, nanti hasilnya kita tambah. 2 kali 4, 2 dikali 4 ditambah pembilangnya 1 per, ininya tetap. Untuk penyebutnya selalu tetap ya. 2 dikali 4 8 ditambah 1 9/4 seperti ini. Paham ya? Kemudian kita masuk ke pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang terbentuk dari pecahan biasa dengan penyebut 10, 100, 1000. Nah, seperti ini. 1/10, 1/100, 1/1000 dan seterusnya. Ini selalu angka 1 ya. Nah, contohnya adalah 5/10. Pertama kita tulis dulu angka yang di atas 5. Kemudian 10, nolnya ada 1 sehingga ada satu angka di belakang koma. Ini ada 1, kasih koma depannya seperti ini.
Karena di depan koma tidak ada angka, kita tambahkan 0. Nah, kemudian contoh soal yang kedua, 35 per 10. Kita tulis dulu angkanya yang di atas, 35. Ada nolnya 1, berarti satu angka di belakang koma. 1, kita beri koma di depannya. Depannya sudah ada angka, kita tidak perlu menambahkan angka 0. Paham ya? Coba lagi yuk. 1, 3, 5 per 100. Kita tulis dulu 1, 3, 5. Kemudian nolnya ada 2, sehingga ada 2 angka di belakang koma. Kita hitungnya dari belakang. 1, 2. Kemudian depannya kita beri koma. Paham ya? Sehingga hasilnya 1,35. Coba lagi yuk. 2, 1, 5 per 10. Kita tulis dulu 2, 1, 5. 2, 1, 5. Ada nolnya 1, berarti satu angka di belakang koma, 1. Tinggal kita tambahkan koma di sini. Nah, kita kasih contoh lagi. 4, 6, 5 per 100. Tulis dulu 4, 6, 5. Ada berapa angka di belakang koma? 2. Sehingga kita ambil 2 angka di belakang koma, depannya kita tambahkan koma. Paham ya? Satu lagi. 37 per 100. Nah, kita tulis dulu 37. Ada 2 angka di belakang koma. 1, 2. Koma, karena tidak ada angka kita tambahkan 0. Nah, sudah paham ya? Nah, lanjut kembali ke persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan biasa dengan penyebut 100. Dilambangkan dengan seperti ini. Nah, contohnya 5 per 100. Kita tulis saja 5, angka yang di atas ini 5, langsung tambah persen. Contoh yang lain, 25 per 100. Tulis saja 25 karena sudah per 100, jadinya tambahin persen saja. Paham ya? Nah, bagaimana kalau penyebutnya tidak 100? Kita coba kembali ke pecahan desimal dulu. Pecahan mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Nah, tadi pecahan desimal syaratnya adalah penyebutnya harus 10, 100, 1000, dan seterusnya ya. Yang penting angka di depannya ini 1, 1, 1. Nah, sekarang bagaimana kalau pecahan biasanya tidak per itu tadi, per 10, 100, atau 1000? Contohnya 3 per 5. Nah, jadi kita rubah dulu penyebutnya menjadi per berapa ya? Kalau 5 itu paling dekat adalah per 10. Per 100 juga boleh, tapi kita ambil yang paling dekat adalah per 10. Agar bisa menjadi per 10, 5 kita kalikan 2, sehingga 3 juga harus kita kalikan 2. Ini harus sama ya. 3 kali 2, 6 per 5 kali 2, 10. Nah, ini kita sudah bisa ubah menjadi pecahan desimal. Yaitu kita tulis dulu 6. Ini ada 1 0, sehingga satu angka di belakang koma. Depannya kita tambahkan koma. Di depannya tidak ada angka, sehingga kita tambahkan 0. Jadi bentuk pecahan desimal dari 3 per 5 adalah 0,6. Kita ke contoh 2.
1/4. Nah, ini pecahan campuran. Kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. 1, masih ingat caranya tadi ya? 1 dikali 4 ditambah 1. Ini kali, kemudian ditambah 1. 1 kali 4 ditambah 1. Penyebutnya tetap 4. 1 dikali 4, 4 ditambah 1, 5/4. Nah, 4, bisakah kita kalikan sebuah bilangan sehingga menjadi 10? Agak susah ya, kita cari aja 10 dibagi 4. 10 dibagi 4 tidak menghasilkan bilangan bulat, atau 10 tidak bisa habis dibagi 4. Sehingga kita ambil 100. 100 dibagi 4 sama dengan 25. Sehingga kita kalikan dengan bilangan 25. Nah, 5 dikalikan 25, 125 per 4 dikalikan 25, 100. Nah, ini sudah bisa kita tulis dulu. 125, nolnya ada 2, sehingga 2 angka di belakang koma, tinggal tambahkan koma di sini. Sehingga pecahan desimal dari 1/4 adalah 1,25. Sudah paham ya? Sekarang mengubah pecahan biasa menjadi persen. Nah, contoh yang pertama. 1/5. Nah, 1/5. Masih ingat tadi persen? Syarat persen adalah per 100. Sehingga kita jadikan penyebutnya menjadi 100. 5 agar menjadi 100, kita kalikan 20. Pembilangnya juga begitu, dikalikan 20. Ini harus sama ya. 1 kali 20, 20, 5 kali 20, 100. Ini sudah per 100, sehingga kita tinggal tulis 20%. Contoh yang kedua. 3/1/4. Kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. 3 dikali 4 ditambah 1. 3 dikali 4 ditambah 1 per 4-nya ambil dari sini. Nah, sehingga 3 kali 4, 12 tambah 1, 13/4. Nah, 13/4. Agar menjadi per 100, 4-nya kita kalikan 25. 13 dikalikan 25, 325/100. Nah, kalau sudah begini, kita bisa langsung jadikan persen. Tinggal tulis aja angka di atasnya, 325%. Nah, sudah paham ya? Seperti itu. Nah, agar lebih jelasnya lagi, silahkan kalian coba soal latihan berikut. Silahkan kerjakan di buku latihan kalian. Apabila ada yang belum paham, silahkan ditanyakan melalui WA. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.